Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tekanan uap dan gas. Kalau kita berbicara tekanan uap dan gas, sedikit ilustrasi yang bisa saya berikan. Ya, ketika kita ketika kita belajar terkait dengan perubahan fase, yang paling mudah kita amati itu adalah perubahan fasenya pada air atau water, ya kan? Nah, pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, air itu akan menjadi padat atau menjadi es. Artinya dia fasenya adalah padatan. Nah, ketika range 0 ke 100 itu fasenya adalah cair gitu ya. Kemudian di atas 100 itu fasenya adalah gas. Nah, ini diagram alir namanya, diagram fase namanya. Ini kondisi ini itu ketika tekanannya adalah 1 atm. Jadi air itu akan menjadi es atau berubah mencair dari cair berubah menjadi padat atau dari padat berubah menjadi cair pada 0 derajat Celcius, dan di 100 derajat Celcius dari liquid menjadi gas atau gas menjadi liquid, itu kondisinya adalah pada 1 atm. Tapi bagaimana kalau dia sekondisinya tidak sama dengan 1 atm gitu ya? Maka titik didihnya itu bisa di bawah 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Itu dari diagram fase. Dari diagram fase ya. Nah, pada tekanan misal 1 atm gitu ya, pada misal tekanan 1 atm, kalau ini kita ambil tekanan 1 atm atau 760 mmHg ya, di bawah di sini di garis ini artinya dia di bawah 0 derajat Celcius, itu dia fasenya dalam bentuk solid. Tapi kalau dia di range ini, nah dia fasenya adalah liquid. Tapi kalau dia di atasnya garis vapor and liquid equilibrium, di sini dia fasenya adalah vapor, gas. Apabila tekanan ini di suhu yang sama nih, misal di suhu yang sama, tekanannya kita turunkan menjadi 526. Bagaimana? Dia tidak lagi tepat berubah dari gas menjadi liquid atau liquid menjadi gas gitu ya, tapi dia berada di fase vapor. Nah, titik di D itu di area ini, titik di mana dia tepat menguap atau tiap terkondens gitu ya. Ini juga kalau ini dari solid ke liquid atau liquid ke solid gitu ya. Misal kita ambil titik di sini nih, yaitu pada suhunya adalah 60 derajat Celcius, tekanannya adalah 526 mmHg. Maka titik di sini ini fasenya adalah fase liquid. Ya, misal kita ambil lagi titik suhunya adalah 100 derajat Celcius tapi tekanannya adalah 150 titik ini, maka dia kondisinya adalah vapor, fasenya adalah vapor. Seperti itu. Nah, diagram fase ini untuk mempermudah kita bahwa air itu tidak selalu mendidih pada 100 atau menguap pada 100 derajat Celcius. Ini tergantung dengan tekanannya. Jadi kalau misal ada nih, kalian pernah meneteskan air di lantai atau di meja atau dimanapun gitu ya, tanpa kita bersihkan, tanpa kita lap gitu, bisa mengering air ini. Kenapa? Karena tekanannya berbeda. Tekanan permukaan di area tersebut berbeda. Tidak 1 atm, sehingga memungkinkan sekali air itu teruapkan. Seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, hubungan antara tekanan dan suhunya, tekanan tepat menguap, tekanan vapornya dan suhu didihnya atau suhunya itu kita bisa menggunakan persamaan Antoine, yaitu hubungan antara tekanan dan juga suhu. Kalau air itu sudah ada direkap dalam bentuk steam tabel. Di termodinamika kalian belajar ada steam tabel, itu adalah sebenarnya keturunan dari Antoine ini sebenarnya. Jadi kalian bisa menggunakan steam tabel kalau memang senyawanya adalah water. Tapi kalau senyawa yang lain kalian bisa menggunakan rumus Antoine, di mana rumusnya adalah ln P sama dengan A dikurangi B per T plus C. P
di sini adalah tekanan uapnya, kemudian A, B, dan C ini adalah konstanta Antoine, ada di appendix H Himmelblau. Appendix H Himmelblau ya. Kemudian T di sini adalah suhunya. Nah, di sini kita coba contoh soal ada yaitu etil ether pada 40 derajat Celcius diminta untuk menghitung vapor pressure-nya atau tekanan uapnya. Ya. Oke, kita ambil ini rumus konstanta Antoine etil ether dari Himmelblau dapatkan ini, kemudian kita masukkan data-data ini, suhunya ada 40 derajat Celcius, kita masukkan ke persamaan Antoine, didapatlah tekanannya sekian. Tapi nanti dicek, diperhatikan bahwa di persamaan Antoine-nya itu menggunakan Kelvin atau menggunakan Celsius. Kemudian tekanannya juga gitu, dia menggunakan apa? Bar, ATM, atau kilopascal. Kayak gitu ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan persamaan Antoine, kemudian juga saturasi. Nah, saturasi ini sebenarnya juga diturunkan dari persamaan gas ideal antara H2O dan juga udara. Jadi tekanan uap itu berkaitan dengan tekanan H2O. Jadi tekanan H2O tapi dalam bentuk gas. Ya, di sini diketahui bahwa fraksi H2O gitu ya. Karena kita bahasannya terkait dengan tekanan dan uap dan gas, maka H2O di sini fasenya adalah fase gas, itu rumusnya 1 dikurangi fraksi udara. Ya. Ini ada contoh soal, nanti kalian bisa mengerjakannya di lembar aktivitas mahasiswa, sudah ada step-step yang harus kalian lakukan, kemudian juga sudah Bu Ima buatkan tabel, nanti kalian tinggal mengerjakan, kemudian juga latihan soalnya. Nah, kemudian ada kondensasi. Kondensasi ini adalah perubahan fase dari gas menjadi liquid. Nah, itu bisa terjadi pada tekanan tetap, ya, konstan tekanan tetap, kemudian atau volume tetap, ada pada kondisi isotermal. Evaporasi itu kebalikannya dari kondensasi, yaitu titik di mana liquid berubah menjadi gas. Dan ini ada beberapa latihan juga, ada beberapa contoh dan latihan yang akan kita kerjakan untuk sesi yang kedua terkait dengan kondensasi dan evaporasi. Untuk sesi 1 ini nanti kita akan belajar tentang persamaan Antoine dan juga saturasi. Dari saya sekian, apabila ada salah kurang mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.